Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa la taj'alna mimman 'arada an dzikrik fa inna lahu ma'isatan dhanka wa adkhilna fi ibadikas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama untuk melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan petang hari ini kita akan membaca surah Al-Kautsar. At-Takasur. Ya. Surah At-Takasur ini adalah dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Al-Haqqum itu terdiri dari dua komponen di situ. Al-Haqqum, satu kata kerjanya yaitu alha. Alha itu alha berasal dari kata-kata lahwun. Lahwun. Lahwun itu bermakna lalai. Lalai. Orang sering menerjemahkan lahwun juga bermain-main. Artinya kalau bermain umumnya lalai. Nah, ditambah alif di situ menjadi alha, menjadikan kamu lalai. Itu jadi alifnya di situ memiliki makna yang menjadikan kamu lalai. Kalau tidak ada alifnya hanya lalai saja. Tapi kalau ada alifnya alha membuat kamu lalai. Kumnya itu al-haqqum, ya, yang dilawan, siapapun yang dilawan berbicara oleh Al-Quran ini, maka dia akan dikena hukumnya itu. Kalian itu dilalaikan. Ya, al-haqqum. Siapa pelakunya? Al-ha itu yang melalaikan. Pelaku yang melalaikan di sini al-ha adalah at-takasur. Ya, at-takasur. Kalau at-takasur itu berasal dari kata kasura, banyak. Tapi karena mendapat tambahan menjadi takasara, kalau timbangan fi'ilnya itu tafa'ala, maka itu artinya saling. Saling. Ya, saling. Jadi kalau takasara, saling banyak-banyakkan, bersaingan tentang kepemilikannya yang banyak. Makegangi. Ya, jadi selalu memperbandingkan dirinya dengan yang lain dari segi kualitas dan kuantitas. Nah, ini yang banyak biasa melalaikan orang.
Ya. Ini sebabnya asbab nusulnya ayat ini di zaman pra Islam sebelum datangnya Islam itu ada budaya orang Arab itu saling menonjolkan status sosialnya. Bahkan sampai-sampai karena saking tajamnya ini persaingan status sosial, sampai yang dipertandingkan juga, ya katakan dipertandingkan itu ada orang yang sudah meninggal. Bagaimana modelnya? Dia kan ini, coba lihat, ini kuburannya nenek saya, ini statusnya ini statusnya ini, statusnya ini, statusnya ini, statusnya ini. Yang lain juga datang, ini nenek saya, statusnya ini, statusnya ini, statusnya ini. Ya. Saling bersaingan. Nah, inilah yang banyak melalaikan orang. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi kekinian? Kondisi kekinian ini, saya kira kalau persaingan dalam bentuk status sosial yang di kuburan itu, saya kira tipis lagi terjadi sekarang ini. Tapi yang jelas ini sekarang ini adalah status sosial yang kita hadapi sekarang ini, masih tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang yang seharusnya tidak muncul, tapi muncul ke permukaan, yang mendorongnya adalah at-takasur. Terkadang yang seharusnya ditenggelamkan, tapi ia muncul karena faktor at-takasur. Ya. Masih kental di tengah-tengah masyarakat kita ini. Kita tidak menuduh, cuma kita melihat fenomena seperti itu, bahwa dalam persoalan pernikahan umpamanya, terkadang seharusnya sudah berlangsung akad nikah, tapi muncul lagi, dari mana itu? Dari mana itu? Apa status sosial? Apa? Ini banyak. Saya kira sekarang kita masih mendapati hal-hal yang seperti ini. Artinya kalau begitu apa? Kita dilalaikan oleh yang melalaikan kita ini, urusan seperti ini melalaikan untuk menegakkan yang benar, untuk melakukan yang benar. Ya. Ini yang banyak terjadi di tengah-tengah umat kita. Ya. Bukan berarti ayat ini mau menghapus status sosial, bukan. Karena tidak ada jalan untuk menghapus status sosial, tidak ada jalan. Karena Allah sendiri yang telah menggaris itu. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tidak ada jalan untuk menghapus itu. Tetapi bukan berarti harus ia dijadikan ukuran pertama dan utama dalam membuat kebaikan, dalam melakukan kebaikan. Orang Arab yang dulu seperti itu. Orang Arab seperti dulu. Sampai-sampai persaingan itu masuk di kuburan. Ini nenek saya ini. Ini kuburannya dulu wanita begini. Ini nah cucu mana Pak? Nah cucu zurtumul makabir. Dan itu persaingan seperti itu terbawa sampai ke kuburan. Dan boleh juga kita terjemahkan sampai ia meninggal. Kita harus mengetahui bahwa persaingan seperti itu lebih banyak mudaratnya. Tidak mungkin Allah membuat satu penegasan bahwa persoalan at-takasur ini saling banyak-banyakkan. Ya. Apa bahasa Indonesianya yang paling tepat itu? Makegang. Saya tidak temukan bahasa Indonesia yang bagus itu, Pak, itu. Makegang. Bersaing dalam banyak. Ya.
bersaing dalam banyak, baik dari segi harta ataupun selain daripada itu. Nah, tidak mungkin Allah menegaskan sifat atau watak atau karakter atau perilaku seperti itu kalau tidak banyak mudaratnya. Tidak banyak, pasti banyak mudaratnya. Boleh jadi ada yang kita mampu mendeteksinya, dan boleh jadi lebih banyak yang kita tidak mampu mendeteksinya. Nah, apa akibatnya itu? Akibatnya boleh jadi kita telah mendapatkan di dunia ini. Ya, apa setidaknya mudarat yang kita dapatkan di dunia, orang yang selalu bersaingan seperti ini, berbagai macam penyakit-penyakit sosial yang muncul. Bisa merajalela fitnah, bisa merajalela penghinaan, ya, bisa merajalela memandang enteng. Banyak. Akhirnya yang menjadi ukuran, kalau ini yang dikembangkan, yang menjadi ukuran adalah materi. Yang juga materi. Kapan materi yang menjadi ukuran? Maka bagaimana nasibnya saudara kita yang tak berpunya? Apakah sewenang-wenangnya kita mau menghinanya? Apakah sewenang-wenangnya kita mau merendahkannya? Ya. Kalau itu yang menjadi ukuran. Ini kan pandangan materialis sosialis seperti ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Saya sudah sering berkata bahwa kalau materi yang jadikan ukuran, bagaimana nasibnya orang yang tak berpunya? Kalau jabatan yang kita mau jadikan ukuran, bagaimana nasibnya orang yang tak punya jabatan? Kalau ilmu yang kita mau jadikan ukuran, bagaimana nasibnya saudara-saudara kata yang tak berilmu? Sepintar-pintarnya seseorang, ini bisa barangkali menjadi renungan-renungan kita. Ini bukan ayat, bukan hadis. Sepintar-pintarnya seseorang tidak mampu menutupi kebodohannya. Itu bukan ayat, bukan hadis ini. Saya tahu yang pikir-pikir. Artinya kalau saya pikir-pikir boleh salah. Nah, saya berkata begitu, bahwa sepintar-pintarnya orang tidak mampu menutupi kebodohannya. Ya. Sekaya-kayahnya orang, saya yakin dan percaya tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya. Sekaya-kayahnya orang. Apa yang mau membuat kita mengangkat diri kita? Sepanjang-panjangnya umurnya seseorang tidak mampu melepaskan dirinya dari kepunahan. Jadi kalau begitu, apa yang mau menjadi ukuran kita? Yang harus menjadi ukuran kita adalah yang abadi. Ya, yang abadi adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang abadi. Sampai-sampai ada ulama berkata begini dalam hal persaingan, menginginkan saja musuh kita untuk cepat mati ketika kita perang, menginginkan saja musuh kita cepat mati, cepat binasa, sudah merupakan dosa yang tersembunyi. Bagaimana ini? Iya. Jadi kalau begitu, pada hakikatnya kita ini berperang bukan untuk membunuh, membela diri, untuk menegakkan kebenaran. Jangan itu yang menjadi target. Ya. Ini saya baca dalam kitab itu bahwa salah satu dosa yang sangat tersembunyi adalah
menginginkan cepat mati musuh kita. Apa kalau berdoa nih? Baru membidik diri. Jadi bagaimana kalau kalau ini yang dikembangkan? Makanya Allah sedini mungkin ini langsung menegaskan al-hakum. Kau akan dibinasakan. Kau akan dilalaikan. Aku akan dilalaikan. Yang kita dilalai dari mana? Lalai dari melakukan kebenaran. Nah, mungkin pernah Bapak dengar ceritanya bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak jadi membunuh musuhnya itu karena dia marah. Jadi suatu ketika itu Ali bin Abi Thalib berada dalam peperangan. Nah, karena lawannya ini melakukan sesuatu perbuatan yang mengundang emosinya Ali, dia ludai. Emosi Ali jadi emosi, dia hulus pedangnya. Akhirnya pedangnya itu tidak jadi tebas orang ini. Kenapa? Karena dia sadar marahnya itu bukan untuk kebenaran, tapi marahnya hanya karena diludahi. Oh, tidak jadi kau bunuh karena iya, tidak jadi saya bunuh kau. Lawannya berkata, kenapa kau tidak jadi tebas saya? Bila tidak jadi saya tebas kau karena saya emosi. Dan emosiku itu hanya gara-gara kau ludahi saya. Jadi saya berperang karena ludah. Bukan karena menegakkan kebenaran. Dan itu bibit-bibitnya itu ketika ia muncul dari at-takasur. At-takasur itu kan salah satu watak mengangkat dirinya dengan sebuah status sosial. Status sosial itu boleh saja karena harta, boleh saja karena ilmu, boleh saja karena jabatan, bahkan boleh saja karena ibadah. Boleh saja karena ibadah. Apa buktinya ibadah? Kau itu salah ibadahmu, saya yang paling benar. Sudah muncul itu arogansi. Dilalaikan lagi. Makanya ini karakter sangat mendasar Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jangan dikasih selalu tumbuhkan itu persaingan itu. Cuma bahasanya di sini at-takasur, makegang. Ini pada ciri bahasa Indonesia Pak. Banyak-banyakkan. Mudah-mudahan cocok di bahasa Indonesia itu. Makegang, sudah makegang, masih bersaingan. Makanya Allah berfirman di lanjutannya surah itu adalah kalla saufa ta'lamun. Kau akan melihat akibatnya. Kau akan melihat akibatnya. Begini makna al-ha itu dilalaikan. Itu biasa kan anak kita suruh belajar pun, belajar. Tapi dia dilalaikan oleh permainan game. Memang dia pegang pelajarannya, tapi otaknya, konsentrasinya di mana? Di game. Berarti dia lalai di sini. Apa yang melalaikannya adalah game. Itu namanya al-ha. Makna sesungguhnya al-ha begitu modelnya. Dilalaikan, meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan, tapi karena dilalaikan oleh sesuatu yang menjadi pusat konsentrasinya. Anak-anak nonton game itu iya, anak-anak banyak dilalaikan seperti itu. Saya takut jangan-jangan juga kita banyak dilalaikan oleh urusan-urusan yang tidak penting, meninggalkan hal-hal yang urgent.
Ya. Saya kira tidak sedikit begini muncul di tengah-tengah umat kita ini. Dan Allah sudah tegaskan, itu kalah. Jangan begitu. Jangan begitu. Saufa ta'lamun. Kau akan menyaksikannya. Kau akan menyaksikannya di dunia ataupun di akhirat. Saufa ta'lamun. Diulangi lagi. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalau ada pengulangan seperti ini, itu setidaknya membawa makna penegasan. Makuli di pedang. Itu penegasan itu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalau sudah berkali-kali ditegaskan begini, kita sudah bisa menduga dengan sangat keras bahwa memang sangat bahaya ini al-haq. Cuma kita yang belum menangkap makna sesungguhnya musibah atau mudarat yang ditimbulkan dari al-hakim itu. Karena kita belum mendalami secara cermat apa akibat daripada al-hakim itu. Mungkin saja kita percaya, tapi mungkin percaya hanya sekian persen itu, hanya sekian persen. Banyak orang yang berkata, iya benar itu tidak boleh, tapi narpi gak mutui, berarti ini kan ada pendustaan ini kalau begini ini. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau sudah ilmal yakin ini sudah ada pembuktian, banyak kita rasakan itu. Apa akibatnya di sini? La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Itu la tarawunna. Coba perhatikan di situ. Ada lamnya. Ada nunnya. La tarawunna. La itu namanya lamut taukid yang memperkuat maknanya. Sungguh sangat. Nun juga bermakna sungguh sangat. Nadobulu ikhwan. Betul-betul sungguh pasti kau akan melihat, merasakan itu neraka jahanam. La tarawunna. Memang hanya mengatakan melihat, tapi pada hakikatnya di sini kau akan merasakan. Kalau hanya sekedar melihat, itu kan tidak mungkin. Hanya mau melihat saja tapi yang maksudkan di sini kau akan merasakannya. Kau akan membuktikannya itu. Kenapa di Allah menggunakan la tarawunna? Kita diberi kesempatan untuk berpikir. Diberi kesempatan untuk berpikir bahwa jangan-jangan nanti betul saya jatuh di neraka jahanam itu. Itu betul. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak tanggung-tanggung, Pak. Yang banyak adalah kira-kira kalau kita membandingkan mana yang lebih tinggi, perhatian Allah kepada kita atau perhatian kita kepada Allah. Mana kira-kira lebih berarti ini toba hamba ini toba mega kedo. Kita tompi yang hamba, kita tompi yang banyak ulah, banyak tingkah, banyak tidak. dan disengalena Pak, tidak tahu diri ini tidak membaca diri. Ya. Itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib itu ada pernyataannya begini. Kafani fakhran an takuna li rabba. Kafani
antakuna li rabban wa kafani izzan an yakuna laka abdan. Sungguh aku merasa cukup berbangga engkau sebagai Tuhanku, dan sungguh aku merasa mulia karena aku menjadi hambamu. Aku menjadi hambamu. Jadi ini Ali bin Abi Thalib ini, pernyataan-pernyataan Allah, perhatian Ali kepada Allah itu kira-kira berbanding itu dengan antara perhatian Allah dengan perhatian Ali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam urusan mati saja Ali bin Abi Thalib berkata, pernah ditanya oleh Rasulullah, "Kamu Ali, bagaimana caramu kau mengingat mati?" Ali menjawab, "Ya Rasulullah, saya itu mengingat mati kalau keluar napasku, saya tidak tunggu masuk." Kan napas keluar masuk, kalau keluar kan saya tidak tunggu bentuk masuk. Entah tahu finatama. Seperti ini keperhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya seperti ini semua ini? Saking kencangnya musibahnya itu, mudaratnya sifat al-haq itu. Itulah sebabnya ada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada cucunya, anaknya Fatimah. Dan Nabi berkata, "Fatimah, ucapkan doa ini tiap sore dan tiap pagi dan sore." Apa itu? La takilni ila nafsi tarfa'ain. Kenapa tak beliau doa itu? La takilni ila nafsi tarfa'ain. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada diriku sekejap mata pun. Kalau begitu mau diserahkan kepada siapa? Serahkan kepada Allah. Karena la takilni ila nafsi, jangan serahkan aku kepada diriku. Ali yakin kalau kau menyerahkan diriku kepada diriku, niscaya aku tidak mampu mengatasi seluruh kemasalahanku. Begitu kesadarannya Ali. Jangan serahkan diriku kepada diriku. Sepertinya berkata begitu, bahwa kalau kau serahkan diriku kepada diriku, pasti banyak yang aku tidak mampu melakukannya karena keterbatasan yang aku miliki. Ini seperti ini yang banyak bisa menggeser kita dari yang sesungguhnya adalah al-haq itu, at-takasur itu. At-takasur itu yang biasa banyak menyeret kita. Oh, kalau begitu jangan serahkan diriku kepada diriku ya Allah, karena saya gampang diseret dengan at-takasur itu. Tapi kalau kau menyerahkan diriku kepada dirimu Allah, maka saya tidak akan mudah tergoda dengan at-takasur. Itu maknanya pernyataan Ali bin Abi Thalib. Itu yang diperintahkan Nabi kepada anaknya Fatimah. Fatimah, jangan pernah berhenti membaca doa ini di pagi. Iza asbahti wa iza amsaiti. Baik kamu di waktu pagi ataupun engkau di waktu sore. La takilni ila nafsi tarafata ainin. Tarafata ainin. Tarafa tabundar ainin. Kalau bahasa si pakai dia mata. La takilni. Takil itu berasal dari kata wakala, mewakilkan. Tapi kita kan terjemahkan, jangan serahkan aku kepada ila nafsi, kepada diriku. Tarfata ainin. Si pakai dia mata pun jangan. Kenapa? Karena saya takut digoda oleh at-takasur ini.
Saya takut tergoda dengan at-takasur. Karena saya memahami kalau kekuatan diriku ya tarfat ainin sangat lemah. Ya, sangat lemah. Itu tadi saya berkata bahwa sepintar-pintarnya orang Pak, tidak mampu menutupi kebodohannya. Tidak mampu. Sekaya-kayanya manusia tidak mampu menutupi seluruh kebutuhannya. Sepanjang-panjangnya umurnya seseorang tidak mampu melepaskan dirinya dari kepunahan. Oh, kalau begitu tidak ada jalan lain kecuali memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi di mana ada diskusi, pagi ada diskusi di Citraland, di Citraland. Saya katakan begini, jangan-jangan aktivitas fisik kita lebih banyak dibanding aktivitas rohani kita. Ya. Doa itu kan pada hakikatnya ikhtiar batin. Itu doa pada hakikatnya begitu. Itu aktivitas batin. Jangan-jangan itu kurang. Lebih banyak aktivitas fisik yang banyak kita lakukan, tapi rendah frekuensinya di aktivitas batin ini. Apakah kita tidak sadar? Ini kan harus kita selalu mengumandangkan teori-teori keseimbangan, tapi ternyata kita tidak melakukan keseimbangan itu. Berimbangkah aktivitas fisik kita dengan aktivitas batin kita? Kalau kita berimbangkah usaha-usaha fisik kita dibanding dengan usaha-usaha batin kita? Dan Allah telah menegaskan banyak di dalam Al-Quran itu. Udah uni. Berdoalah kepada aku. Artinya apa itu? Sepertinya Allah mengatakan, kalau sekian persen aktivitas fisikmu, kasih begitu juga aktivitas batinmu. Ya, kami bekerja berdoa juga. Iya Pak. Nah ini kan kita terkan masuk lagi al-ha ini, masuk lagi al-ha itu. Apa yang sering kita membuat kita lalai daripada aktivitas batin ini? Kita pasti ada yang al-haqi itu di situ. Pasti ada yang melalaikan kita. Nah, saya tidak tahu apa kira-kira yang melalaikan kita. Yang paling tahu kita sendiri. Kita yang paling mengetahui tentang siapa pelakunya al-ha itu. Kita yang tahu. Umpamanya seharusnya lo kemak berjamak mengharibi, tapi dilalai ke al-ha lagi. Saya tidak tahu apa yang membuat tadi al-ha dia. Jadi kalau umpamanya kita mau bercanda sama teman-teman, ada tidak sempat lagi umpamanya melakukan yang seharusnya dilakukan, karena sih kau al-haku. Al-haku sih kau, karena sih kau ya. Nah, ujung daripada ini ayat ini tabe dulu. Ya. Sudah dipertegas itu, pasti kamu akan merasakan betapa siksaannya neraka kalau itu yang kita kembangkan. La tarawuna ada lamnya, ada nunnya di situ. Sungguh sangat pasti. Itu namanya lam taukid. Itu namanya juga nun taukid, mempertegas sebuah pernyataan. Diulangi lagi, summa la tarawuna. Jadi mulai dari summa kalla sawfa ta'lamu diulangi, summa la tarawunna diulangi lagi. La tarawunna ainal muitatawun itu. Muitatawun. Ya. Kau pasti akan melihatnya itu. Kembali lagi
Jangan kita pakai prinsip kutopi maturo di itai. Wah. Atau mana tu eja tompina doang ai. Di ujung ayat ini dikatakan summa latus aluna. Ada lam lagi, ada nun itu. Dua lagi itu latus aluna, pasti kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Yauma izin anin naim, dari seluruh nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu. Nah, yang kita dengar adalah nikmat, yang kita rasa adalah nikmat dari Allah, yang kita lihat adalah nikmat dari Allah, yang kita pikir adalah nikmat dari Allah. Tidak ada yang bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu akan dipertanggungjawabkan semua apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang semua dipertanggungjawabkan itu. Apa yang kita ucapkan semua itu anin naim, semua nikmat-nikmat. Adakah selain daripada, adakah yang lain daripada nikmat Allah di dunia ini? Mau yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita dengar, nah, semua itu latus aluna. Nah, apa hubungannya antara penutup ayat ini dengan ayat di atas? Hubungannya yang kau pakai untuk berlomba-lomba pakai gang-gang itu adalah semua nikmat Allah sesungguhnya. Coba lihat begitu. Al-haqqu mutakasir, yang kau jadikan sebagai ajang saling berlomba pakai gang, itu pada hakikatnya nikmatku. Bukan saya suruhkan kamu untuk berlomba-lomba gitu. Nanti ditutup ayat ini, saya pasti akan tanya kamu nanti. Latus aluna yauma izin anin naim. Itu ainul yakin muita matu. Muita togat tu. Itu ainul yakin. Muita togat tu. Dipertegas di sini. Dipertegas di sini latus aluna. Kamu pasti akan ditanya. Kamu pasti akan ditanya. Anin naim tentang seluruh nikmat-nikmat yang aku berikan, yang kau pakai berlomba-lomba itu. Itu 2 kali kalau tidak salah itu kala. Iya. Kala itu artinya 2 kali toki yang parah, Pak. Jangan sama sekali. Jangan sekali-kali jangan. Taruh-taruhnya kalau cuma kita tidak mendengar berteriak ini, tapi kenapa Allah membuat stylistik bahasa seperti ini, gaya bahasa seperti ini? Karena Allah pasti tahu bahwa banyak manusia mata deati. Kalau bahasa-bahasa normal dikasih tahu kami, tidak mempan. Jadi itu gaya bahasa Al-Quran, Pak. Terkadang normal saja. Kenapa? Karena ada tonya manusia normal. Manusia normal, jadi orang yang normal itu maka bahasa yang dipakai kan bahasa normal. Tapi kapan? Dan Allah tahu persis bahwa ada di antara hambaku ini yang tidak normal. Mata terdeati, kadang dipakaikan inna, kadang dipakaikan sumpah, kadang dipertegas 2 kali, ditambah lagi karena mereka itu hamba, banyak dari hamba Allah yang terdeati, buntu. Ya, tidak ini doa. Ini yang begini. Jadi ini artinya inilah yang harusnya kita tangkap. Gaya bahasa Al-Quran, baru gaya bahasa Al-Quran saja yang kita bisa pahami makna yang dikandung gaya bahasa itu. Nah, kita sudah ngeri, Pak. Kita sudah ngeri. Kenapa Allah itu dalam filologi kita pelajari, ajarkan itu filologi itu kajian naskah.
Baru model naskah saja ini Al-Quran sungguh-sungguh luar biasa ini. Terkadang bahasa normal dipakai, terkadang bahasa menyindir, terkadang juga bahasa menyindir dipakai. Kadang bahasa lembut sekali. Apa contohnya? Insya Allah nanti kita akan lihat itu. Contohnya, biarlah untuk sementara saya perdakan yang lembut sekali. Kan Nabi pernah salah. Waktunya didatangi elit-elit kafir Quraisy. Datang juga seorang orang buta. Nah, tapi Allah mau menegurnya. Rasulullah SAW dengan teguran yang halus. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Padahal ini kan seharusnya bahasa yang dipakai adalah bahasa yang dialogis. Tapi Allah tidak menggunakan. Cuma Allah mengatakan, ada orang macamnya gitu. Padahal dia tahu bahwa yang macangeru ini adalah Rasulullah SAW. Sama kalau kita begini, ada anak kita disuruh mandi, tapi kita ada anak tidak mandi, padahal dia tahu bahwa ini yang tidak mandi, tapi kita menggunakan bahasa seperti itu. Iya, membujuk. Padahal menyuruh tapi membujuk. Nabi macangeru rotuna abasa waktunya datang elit-elit Quraisy itu yang dilayani di belakangi ini yang orang buta, maka ditegurlah oleh Allah abasa wa tawalla, ada orang macangeru. Padahal Muhammad ini Nanti setelah itu sudah tidak menggunakan lagi orang ketiga, tetapi langsung ditegur berbahasa dialog yang dipakai. Wa ma adraka. Itu Muhammad, siapakah yang kasih tahu kamu bahwa orang itu yang baru sudah tadi di sini. Enak sekali itu bahasa-bahasa Al-Qur'an seperti itu. Nah, ini yang kita temukan di surah Al-Haqqah ini, bahasa tegas. Bahasa tegas karena memang tingkat perbuatan kafir Quraisy pada saat itu perdebatannya sudah sampai di kuburan, Pak. Itu berlomba-lomba memakaikan itu sudah dibawa ke kuburan. Saking kencangnya itu, dahsyatnya itu kesalahannya, Allah memberikan pernyataan tegas. Ya. Makanya ada perkataan Ali, hadisun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah terhadap manusia sesuai dengan tingkatan akalnya. Tingkatan akal. Jadi Al-Quran tegas seperti ini. Saking rumitnya itu akal pikiran manusia pada saat itu pra-Islam dalam hal berlomba tentang at-takasur itu. Sampai-sampai orang yang sudah mati meninggal saja dipersaingkan. Orang yang sudah meninggal saya sudah dipersaingkan. Itu saya punya nenek itu. Cucunya itu jabatannya ini. Data juga yang ini. Dan ini yang penting kita mau tangkap di sini adalah bahaya penyakit sosial yang muncul karena sikap seperti ini. Makanya Allah wanti-wanti. Kalau itu rusak, maka rusak agama, Pak. Saya kira inilah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada Al-Haqqah ini. Dengan memperbanyak tadi doa itu, bahwa la takilni ila nafsi tarafata ainin. Ya. Kepe. Bukan kaf. Nasabah. Dari kata wakala. La takilni. Ya. La takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan serahkan aku kepada diriku sekejap mata pun. Allah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf, saya mohon maaf karena mungkin ini pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan. Boleh jadi penyampaian saya ada sesuatu yang kurang berkenan
ada sedikit goresan-goresan, mungkin perlakuan saya atau mohon maaf, itu semangat saja itu, tidak ada lain daripada itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.